Shalom semuanya. Sudah masuk bulan 12, sudah mulai banyak mungkin yang udah siap-siap untuk liburan. Oke, pagi ini saya mau share firman Tuhan. Saya mau kasih judul apa yang saya sharingkan ini dengan judulnya Hidup dalam Kemenangan. Kalau ibadah, kalau khotbah pasti semuanya tema-temanya yang memotivasi, ya kan? Harus ada kasih karunia Tuhan, betul? Amin. Jadi firman Tuhan tiap minggu masih memotivasi jemaat. Makanya kalau di Alkitab banyak bahkan sedikit sekali cerita tentang iblis. Perhatikan ya, kadang-kadang kalau kita iblis, wah nanya nih, iblis itu siapa sih? Iya kan? Karena di Alkitab sangat sedikit sekali menceritakan hal itu. Yang diceritakan tentang apa? Fokusnya siapa? Tuhan. Kebaikan, bukan hal yang jahat. Ya, fokusnya kepada Tuhan. Jangan kita fokusnya, wah nanti malah mikirkan yang jahat. Kalau kita berlari kepada Tuhan, kita pasti akan meninggalkan yang jahat. Sederhana itu aja gitu. Jadi jangan berfokus kepada yang negatif, tapi berfokus kepada yang positif. Nah, hari ini saya mau share, ini udah bulan ke-12, udah dalam berapa hari lagi atau minggu, kita udah ninggalin 2016. Nggak terasa ya tiba-tiba udah muncul lagi tahun yang baru gitu. Dan kalau dievaluasi sepanjang tahun ini kita ngapain aja gitu loh. Nah, Komsel kemarin di Komsel kami kita evaluasi nih sepanjang tahun ini kita udah ngapain aja ya. Jangan-jangan sepanjang tahun ini kita berjalan, berlari tapi nggak maju-maju. Ini kan kesannya sih ngelakukan sesuatu tapi enggak. Kenapa? Jalannya kenapa? Jalan di tempat ya kan. Jalan sih sibuk sana sibuk sini, tapi ya tahun 2017 tetap di posisi yang sama. Karena enggak ngapa-ngapain. Kelihatannya melakukan sesuatu padahal sebenarnya enggak. Ya kan? Jalan di tempat, lari di tempat. Ya enggak kemana-mana, di situ-situ aja. Nah, tahun ini maksudnya kita punya tema apa? Bangkit dan bersinar, tahun-tahun pendamaian. Berdamai dengan Allah, Allah Bapa. Berdamai dengan pribadi, berdamai dengan sesama. Nah, sebelum meninggalkan tahun 2016 ini, kita mau kembali lagi introspeksi ini di akhir-akhir tahun ini. Udah nggak nih kita berdamai dengan Tuhan? Udah nggak ya berdamai dengan diri sendiri? Atau dengan sesama kita? Kalau hari ini mungkin masih ada kesel, kecewa, wah ini kesempatan nih. Sebelum meninggalkan 2016, jangan bawa beban-beban lagi untuk masuk tahun 2017. Nah, baik saya pagi ini akan share tentang satu kehidupan hamba Tuhan yang luar biasa, yang mungkin seringkali dikhotbahkan kalau mau ada pergantian tahun. Ya kan? Wah ini mungkin sering kali gitu loh. Jadi cerita tentang satu hamba Tuhan yang luar biasa, yang punya kitab, yang punya namanya Yosua. Pasti semuanya udah tahu, wah Yosua lagi nih gitu loh ya kan. Yosua siapa Yosua? Yosua itu siapanya Musa? Pembantunya, hambanya Musa, asistennya Musa. Nah, ketika Musa tidak sampai masuk ke tanah Kanaan, siapa yang menggantiin? Si Yosua ini. Kenapa Yosua dipilih Tuhan? Kenapa yang enggak lain gitu? Nah, saya cerita sedikit. Yosua ini lahir waktu ketika bangsa Israel masih ada di Mesir. Yosua tahu apa yang terjadi dengan Tulah. Yosua tahu pernah menyeberang ke laut yang dibelah. Yosua juga ngalamin apa yang terjadi di padang gurun. Karena hanya beberapa orang aja yang hidupnya dari Mesir itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Sebagiannya kemana? Dimusnahkan sama Tuhan. Kenapa mereka mati gak masuk tanah Kanaan? Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Udah ngelihat Tulah, 10 Tulah masih bersungut-sungut. Udah ngelihat bagaimana laut itu terbelah, masih bersungut-sungut. Masih mencobai Tuhan. Udah ngelihat tiang awan, tiang api, udah makan mana, makanan surga katanya, masih juga mendukakan Tuhan. Akhirnya satu generasi yang keluar dari tanah Mesir itu tidak ada satupun yang masuk kecuali beberapa orang, salah satunya Yosua dan Kaleb. Karena mereka sangat-sangat mengerti, percaya bagaimana Tuhan bekerja gitu. Mereka udah ngelihat
Dan mereka nggak bodoh. Kalau Tuhan mampu mengeluarkan mereka, melakukan banyak mukjizat, Tuhan juga mampu membawa mereka ke tanah Kanaan. Nah, Yosua ini masa mudanya selalu belajar sama Musa. Dia abdinya Musa. Dia tahu, dia ngikutin Musa. Ketika Musa lagi ke gunung, bagaimana Tuhan berbicara sama Musa. Ini Yosua juga ngikut. Dia tungguin. Musa 40 tahun, dia juga tungguin 40 tahun. Ya kan? Kalau bangsa yang lain apa? Membuat lembu emas. Ya kan? Ini Musa jangan-jangan nggak turun lagi nih. Jangan-jangan nggak tahu jalan pulang lagi, kan? Wah, jangan-jangan udah nggak balik lagi. Ya udahlah, kita buat lembu emas, kita sembah. Tapi Yosua enggak. Yosua tetap bertahan di kaki bukit itu, di gunung itu sampai Musa turun. Nah, mengapa kemudian Yosua ini diangkat Tuhan untuk menggantikan Musa? Nah, tapi enggak sampai di situ. Yosua juga orang yang benar-benar punya iman. Bagaimana dia melihat apa yang dilihat Tuhan. Ketika ingat ya, ketika 12 pengintai itu suruh ngintai, yang 10 ngomongnya, wah kayaknya nggak bisa. Itu tanahnya sih bagus, tapi penduduknya raksasa. Kita dilihat kayak belalang, ya kan? Kita bakalan dimakan. Yosua sama Kaleb bilang, oh enggak. Tuhan yang meninggalkan, yang ada pada mereka telah meninggalkan mereka. Kita pasti bisa. Cuma jangan memberontak kepada Tuhan. Nah, Yosua ini belajar bagaimana sama Musa pemimpinnya. Dia belajar tentang bersama Musa. Jadi imannya itu tumbuh. Nah, kita mau belajar apa sih yang dilakukan Yosua? Apa yang diperintahkan kemudian sama Yosua oleh Tuhan? Nah, tadi cerita tentang latar belakang si Yosua. Nah, kita mau baca, kita buka di Yosua 1. Yosua 1 ayat yang ke-5, bisa media bisa tampilin? Sampai yang ke-9. 5 sampai ke-9. Kita baca sama-sama. 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, yang pertama kalau kita lihat, Yosua sih memang dia itu hambanya Musa. Yosua udah ngelihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tapi di ayat yang ke-6, Tuhan pesankan kepada Yosua. Pesannya apa? Kita baca lagi ya, saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata kuatkan dan teguhkan hatimu itu sampai diulang dengan 3 kali. Itu artinya sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, saya cari nih di kamus. Apa sih arti kuat? Apa sih arti teguh? Ya. Nah, saya simpulkan seperti ini. Artinya keputusan untuk tahan dan tidak akan berubah akan keyakinan pada firman Tuhan. Keputusan untuk tahan dan tidak akan berubah akan keyakinan pada firman Tuhan. Artinya tidak kompromi. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita ingat ya, waktu bagaimana Hawa dicobain oleh iblis. Bagaimana pertamanya?
Wah, si iblisnya bilang, lihatlah buahnya bagus, enak dimakan. Ya nggak boleh kalau makan. Si iblisnya bilang apa? Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi kalau kamu makan nanti kamu akan seperti Allah, akan melihat. Mulai kompromi. Nah, bandingkan dengan bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Dia bilang apa? Ubahlah roti. Tuhan bilang, oh enggak, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya kan, sampai 3 kali dicobai, Tuhan Yesus tetap kekeh. Orang bilangnya, orang Jakarta bilang kekeh gitu. Pokoknya dia teguh, tidak ada kata kompromi. Pokoknya kalau nggak bisa, nggak bisa. Nggak ada tapi, nggak ada koma, nggak ada kalau, atau jikalau. Nggak ada, pokoknya kata-kata itu nggak ada. Pokoknya dia akan tetap teguh pada firman Tuhan. Nah itu arti kata kuatkan dan teguhkanlah. Jadi satu keputusan kita. Untuk apa? Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Pertama kali Tuhan ingatkan kepada Yosua bahwa Yosua, kamu sebelumnya adalah hamba, kamu sebelumnya adalah asisten Musa. Tapi mulai hari ini kamu siapa? Pemimpin. Kamu siapa? Kamulah yang akan memimpin bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan. Coba bayangkan saudara, kalau misalnya kita ini asisten, ada bos kita, selama ini bos kita semua yang ngurus. Ya kan, asisten taunya kan apa? Kalau pembantu taunya apa? Kata bos kan, bos suruh A ya kita lakukan A. Bos suruh B lakukan B. Yang salah kalau misalnya ada masalah, siapa yang salah? Pemimpinnya kan, anak buahnya enggak kan? Betul? Yang salah selalu presiden kan? Pernah rakyatnya atau yang lain-lainnya dimarahin, menterinya segala macam. Umumnya siapa? Presidennya. Umumnya siapa? Gubernurnya yang salah. Pemimpinnya selalu yang salah. Ini yang bawa-bawanya kan biasanya enggak. Ya paling diomel-omelin lah. Ya kan? Yang selalu ini kan biasa pemimpinnya. Tiba-tiba disuruh jadi pemimpin. Disuruh menggantikan pimpinannya. Ini Yosua, ini anggapan saya. Yosua mikir ini bangsa Israel, Musa aja yang udah ngelihat, udah ngomong sama Tuhan, itu didemo habis-habisan sama bangsa Israel. Lah gua siapa gitu ya kan? Saya ini siapa? Disuruh mimpin bangsa ini. Aduh, yang bener aja gitu kan. Ini Musa yang udah melakukan banyak mukjizat loh di Mesir, 10 tulah. Ya kan? Yang berbicara sama Tuhan langsung. Yang udah dengan tongkatnya dia bisa membelah laut. Itu aja sampai mau dilemparin sama bangsa Israel. Lah saya pembantu, asisten. Tiba-tiba saya disuruh jadi pemimpin. Kira-kira gimana gitu. Nah kalau kita jadi kayak Yosua ini kira-kira gimana ya gitu loh. Ya mungkin agak khawatir kan, takut gitu loh. Waduh, Musa aja begitu apalagi saya. Tapi Tuhan ingatkan, Yosua, kamu yang akan memimpin bangsa ini. Artinya apa? Yosua, saya sangat concern sama pribadi kamu. Pemimpin itu ngomong status. Kalau di KPG kita belajar ada namanya hati pemimpin, pengelola. Ya kan? Apa eksistensinya? Keputusan. Hari ini Yosua, kamu mesti ngambil keputusan. Kalau dulu kamu bisa berlindung di atas belakang Musa, tapi sekarang enggak. Kamu yang mesti memimpin bangsa ini. Kamu yang mesti mengambil satu keputusan. Tuhan sangat concern, sangat peduli dengan pribadi kita. Tuhan gak mau cari-cari yang lain dulu, Tuhan berurusan dulu dengan pribadinya Yosua. Kamu boleh hebat, kamu boleh mantap, kamu bisa ini, bisa itu. Tapi kalau kamu tidak tahu bahwa kamu ini seorang pemimpin, bahwa kamu ini sudah ditebus Tuhan, bahwa kamu itu sanggup, bahwa kamu punya otoritas, kamu akan gagal di kemudian hari. Hal yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada Yosua, Yosua kamu sekarang adalah pemimpin. Kamu masih tinggalkan bahwa kalau kamu itu sebagai hamba. Kalau kamu itu sebagai asisten. Mulai hari ini kamulah yang mesti mengambil keputusan untuk bangsa ini. Semua bangsa ini tergantung sama keputusan kamu. Ya kan? Wah ngeri juga nih Yosua nih. Ya kan? Saya percaya
ketika firman Tuhan berkata di Yohanes, setiap mereka yang percaya kepada anak Allah diberinya kuasa. Saya percaya juga kuasa yang sama juga adalah kuasa untuk memimpin. Nah, coba kasih tahu kiri kanannya. Katakan kamu adalah seorang pemimpin. Coba lihat gaya pemimpin kalau duduk gimana? Wah, ada gayanya yang slow gitu ya. Itu masing-masing lah ya, pemimpin punya gaya masing-masing. Nah, setiap kita adalah pemimpin. Kalau pemimpin adalah orang yang adanya di mana kalau pemimpin biasanya perang? Di belakang apa di depan? Biasanya di garis depan, iya kan? Dia mesti tinggalkan zona kenyamanan. Seorang pemimpin udah masih ngambil keputusan, dia tidak boleh ada di zona nyaman. Dia mesti tahu semuanya. Ya kan, makanya kadang-kadang kalau kita lihat, kalau misalnya debat nih, kemarin misalnya debat calon, ya kan, calon gubernur atau misalnya calon apalah, seolah-olah semuanya, nih orang kayaknya tahu semua gitu. Ditanya A, ngerti juga, B tahu, ya kan, tanya C juga semuanya tahu. Kayaknya nih orang hebat bener, tahu semuanya gitu. Apa seperti itu? Enggak kan? Dia punya tim yang akan kasih informasi, dia akan kasih tahu. Tapi tetap pemimpin mesti keluar dari zona kenyamanannya. Mesti belajar dia. Ya kan, mau nggak mau belajar nih tentang apa supaya tidak dikibulin katanya. Supaya dia tahu apa yang mesti dilakukan. Kembali lagi, pemimpin mengambil keputusan. Keputusannya salah, apa yang dilakukan keputusan salah, semua di belakangnya ikut salah. Tanggung jawab yang begitu besar yang dibawa, yang diemban sama Yosua. Dia mesti ngambil satu keputusan yang tepat. Tuhan concern sama pemulihan hatinya Yosua. Tuhan ingatkan, kamu mesti tinggalkan masa lalu. Kamu mesti tinggalkan bahwa kamu itu dulu pembantu. Kamu mesti tinggalkan kalau dulu itu kamu hanya asistennya Musa, hanya hambanya Musa. Tapi hari ini kamu adalah pemimpin. Pemimpin juga ngomong seseorang yang bertanggung jawab. Kamu juga mesti harus menjadi contoh. Makanya banyak kalau kita baca nanti kemudian di kitab Yosua selanjutnya, bagaimana Yosua ini memimpin bangsa Israel, dia yang mesti ngatur. Ya kan? Oh, persembahannya kapan, buatlah ini, buat itu, ya kan? Kapan mesti menyerang, kapan mesti bertanya kepada Tuhan. Yosua adalah orang yang mesti bertanggung jawab atas kehidupan bangsa Israel. Bayangkan kalau seorang pemimpin, kalau kemudian dia tidak ngerti apa-apa, tidak mau bertanggung jawab, apa yang terjadi? Gagal. Contohnya siapa? Saul. Saul itu udah dikasih wewenang, udah dikasih sebagai otoritas untuk sebagai raja, sebagai pemimpin. Samuel bilang, tunggu ya saya nanti kalau mau ibadah, kalau mau kebaktian, tunggu ya. Jangan buat bakar dulu. Tunggu saya, karena Samuel adalah imam. Ingat, yang hanya boleh melakukan pada masa itu siapa? Hanya imam. Tapi Samuel enggak mau. Samuel nunggu-nunggu, ini kelamaan nih kan. Ini hamba Tuhan kok lama banget gitu kan. Ya udahlah. Kalau lu nggak mau, gue juga bisa. Gue sebagai pemimpin, ya oke dah. Gue buat ibadah itu. Dan apa yang terjadi ketika Samuel datang, Tuhan bilang, mulai hari itu kerajaan Samuel sudah diambil. Kemudian diberikan kepada siapa? Daud. Ketika tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan, hasilnya sangat-sangat mengerikan. Kemudian kalau kita baca, kemudian sampai anak-anak Saul itu banyak yang dibunuh gitu loh. Habis. Ya, jadi bagaimana sekarang Tuhan sangat-sangat peduli dengan hidupnya Yosua. Sama juga seperti kita. Tuhan sangat peduli dengan hidup kita. Tuhan pingin sebelum kita masuk tahun 2017, hati kita dulu nih, hidup kita dulu nih bagaimana nih? Udah APS belum? Yang tadi ya. Udah berdamai belum dengan Allah Bapa? Udah berdamai belum dengan diri sendiri? Udah berdamai belum dengan sesama?
Ini yang kita mesti renungkan sebelum kita masuk ke tahun 2017. Nah, setiap kita, kalau kita baca, kita mau baca dulu ke 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Mungkin media bisa bantu. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yosua dipilih Tuhan, begitu juga setiap kita. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi apa? Pemimpin. Kita bukan ekor, kita kepala. Tuhan pingin kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan pingin hidup kita berubah. Tuhan ingin hidup kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi sekeliling kita. Yosua disiapkan oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk menggantikannya. Saya percaya setiap kita juga disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk memasuki tanah perjanjian setiap kita. Setiap kita punya tanah perjanjiannya masing-masing. Ada yang mungkin di bisnis, ada yang mungkin di pendidikan, mungkin ada yang di politik. Itulah tanah perjanjian yang mesti kita rebut. Domain-domain yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Nah, kita mau masuk tahun 2017 untuk memenangkan, menguasai domain-domain ini. Nah, pastikan bahwa setiap kita adalah pemimpin. Kita bukan pecundang. Pemimpin mungkin bisa gagal, tapi dia nggak pernah menyerah. Yosua kalau kita baca, dia pernah sekali bangsa Israel itu pernah kalah dengan salah satu suku, namanya kalau nggak salah suku Ai. Kalahnya karena apa? Karena ada di antara bangsa Israel ketika disuruh perang, disuruh musnahkan semua, jangan disisa-sisakan. Nggak taunya ada yang bandel. Ketika diserang nggak dimusnahkan semuanya, disimpan. Sayang kan gitu. Kalau dimusnahkan sayang nih Tuhan. Bahkan mungkin punya alasan, wah buat Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu gitu. Akhirnya ketika bangsa ini menyerang malah kalah. Tapi apa yang dilakukan Yosua? Yosua nggak langsung kemudian mengundurkan diri buat tulis pengunduran diri, enggak. Yosua bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya Tuhan? Kok kami kalah gitu. Nah, kemudian dikasih tahu bahwa di antara mereka bangsa ini ada yang tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Akhirnya ketika mereka bertobat, mereka bisa mengalahkan suku Ai ini. Nah, setiap kita, saya mau pastikan bahwa setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan perbuatan Tuhan yang ajaib. Untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Kita di kantor, di usaha kita, di bisnis kita, dimanapun kita, Tuhan melakukan perkaranya melalui hidup kita. Orang bisa melihat bahwa hidup kita benar-benar ada Tuhannya. Itu yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan yang sama juga kepada setiap kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Coba katakan sebelah kiri, sebelah kanan lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau yang belum kenal, kenalan. Ya. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, acong. Ya. Kuatkanlah, teguhkan hatimu, ameng. Misalnya seperti itu ya. Amin. Yang pertama apa? Engkau telah dipilih sebagai pemimpin. Pastikan bahwa kita adalah pemimpin. Pemimpin itu biasanya siapa sih pemimpin? Anak-anak atau yang udah dewasa sih? Udah dewasa. Nggak mungkin anak-anak suruh memimpin gitu loh. Ya kan? Kita bisa jadi pemimpin kalau kita apa? Sudah dewasa. Udah dewasa rohani, bukan hanya masalah umur gitu. Ada yang orangnya udah mungkin udah berumur, tapi mungkin secara emosi, secara jiwanya dia mungkin masih seperti anak-anak. Nggak dikasih ini, wah ngambek. Nggak dilakukan ini, wah marah. Ngomongnya nggak tahu kemana-mana. Ya kan? Belum dewasa. Tuhan nggak bisa juga kasih kalau misalnya tongkat. Memang dia pemimpin. Tapi otoritas itu belum dikasih.
ya kan? Saya punya anak juga gitu, tetap anak saya gitu loh. Tapi karena dia masih kecil, ya kita lagi disiplin dia, jangan sering main gadget, ya kan? Tapi kalau dia mau main boleh nggak sih sebenarnya? Ya boleh aja, tapi karena masih kecil, ya janganlah kita batasin. Dia punya otoritas untuk, dia statusnya memang sebagai anak saya. Dia bisa menggunakan fasilitas apa yang saya punya. Tapi dia tidak punya otoritas untuk memainkan seenak hatinya. Kenapa? Karena masih kecil, masih belum bisa apa-apa, masih belum mengerti. Kasihan kan kalau udah dimainus kemudian apa-apa juga nggak mau. Setiap kita pemimpin, tapi pemimpin ada otoritasnya enggak? Saya nggak tahu nih kalau di pejabat biasanya walaupun mereka udah katanya jabatannya tinggi, tapi kalau nggak secara struktur itu nggak ada, dia nggak punya otoritas. Hanya di belakang meja aja, administrasi aja. Ya, kalau sebagai tentara dia nggak punya kuasa, nggak punya otoritas untuk mengendalikan pasukan, untuk memanggil pasukan itu nggak bisa, karena hanya administrasi saja. Nah, jangan-jangan kita juga hanya sebagai administrasi aja gitu, catat-catat, nggak punya kuasa, ya kan? Nah, kita mau sebagai pemimpin yang punya otoritas. Bukan hanya sebagai pemimpin yang hanya di belakang meja. Tapi kita mau punya pemimpin yang bisa mempengaruhi sekeliling kita. Pemimpin yang sudah dewasa. Pastikan setiap kita sudah dewasa. Bukan karena umur, ya, lama-lama juga setiap kita tua gitu loh. Tapi bukan itu. Kita mau hidup kita. Makanya kalau misalnya di sini kita ada namanya KPG, ada namanya ada KG, ada Komsel. Disitulah kita bertumbuh, disitulah kita dewasa, disitulah kita belajar sebagai pemimpin. Ketika waktunya datang, kita akan memimpin dengan otoritas. Nah, yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada Yosua bahwa Yosua, kamu adalah pemimpin. Kamu masih tinggalkan masa lalu kamu masih tinggalkan bahwa kamu itu seorang asisten, seorang hamba. Kamu adalah pemimpin. Kamu yang masih mengambil keputusan bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan. Itu yang pertama, bahwa setiap orang percaya adalah pemimpin. Nah, yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada Yosua, kita baca di ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat yang ke-7, saya bacakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bangsa Israel itu sebelumnya adalah di Mesir sebagai siapa? Sebagai budak. Bangsa Israel bukan bangsa perang. Bangsa Israel tidak diajarkan perang oleh Musa. Bangsa ini bukan bangsa yang menjajah, bukan. Bangsa ini enggak tahu apa-apa. Tapi anehnya firman Tuhan ngajarkan bagaimana supaya dia berhasil dan beruntung kemanapun kamu pergi. Kamu disuruh apa? Perkatakan, kemudian apa? Renungkan, kemudian bertindak, lakukan. Bangsa Israel tidak diajarkan untuk berperang, padahal bangsa Israel mesti masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu bukan tanah kosong, Bapak Ibu. Tanah Israel itu didiami oleh bangsa-bangsa lain. Ada banyak bangsa dan mereka itu bangsa yang memang satu sama lainnya sering berperang. Nah, bangsa Israel disuruh masuk ke tanah Kanaan, masuk ke suatu kerajaan, tapi enggak dilatih. Kan cukup aneh ya gitu loh. Ini kan mau berperang ya siapkan senjata dulu lah, latihan dulu kan. Wah, kayak wajib militer gitu, wah latihan push up dulu, keliling-keliling ya kan. Pokoknya udah semuanya udah oke, latihan menembak atau memanah gitu kan. Mungkin di masa itu belum ada senapan, jadi belum ada menembak. Mungkin memanah, menombak segala macam, dipersiapkan dulu untuk masuk
tanah Kanaan supaya kalau perang menang. Tapi anehnya firman Tuhan enggak bilangnya seperti itu. Firman Tuhan bilang, Yosua, kalau kamu mau berhasil dan beruntung, apa yang mesti kamu lakukan? Perkatakan, renungkan, lakukan. Hanya itu aja. Enggak ada yang aneh-aneh. Kenapa? Ada yang tahu? Karena yang berperang siapa? Tuhan sendiri. Ya kan, bangsa Israel cuma ngikut-ngikut aja. Ya udah, sekarang bangsa Israel itu ada tembok, kamu kelilingin aja. Enggak masuk akal gitu loh, ya kan? Masa cuma keliling-keliling tembok, nyanyi-nyanyi, keliling-keliling, itu tiba-tiba rubuh gitu loh. Aneh gitu loh. Nah, bagaimana Tuhan pakai bangsa Israel dengan luar biasa gitu. Nah, Tuhan ingatkan bahwa bukan dengan hebat kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena koneksi kita, jabatan kita berhasil. Enggak. Tuhan ingatkan ke Yosua juga setiap kita bahwa yang membuat semuanya itu berhasil adalah dengan memperkatakan, merenungkan dan melakukan. Sehingga kemanapun kamu pergi, kamu akan beruntung. Kalau kita baca, saya baca sampai saya pikir benar nggak ya gitu loh. Kalau kita baca nanti di kitab Yosua selanjutnya, itu satu bangsa, satu orang Israel itu bisa mengalahkan 1000. Ini tenaganya dari mana gitu loh, ya kan? Atau cuman kiasan, tapi Yosua ngingatin gitu loh. Dari kamu, satu orang dari kamu itu bisa mengalahkan ratusan, bahkan 1000. Bangsa yang gak dilatih perang loh Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Gak bisa apa-apa loh. Yang dulunya sebagai budak. Yang di budak mungkin semuanya udah mati. Yang di padang gurun taunya cuma jalan. Ya kan, lakukan ibadah. Tuhan bilang stop. Tuhan bilang jalan, tiang awan jalan, ya ikut jalan. Cuman gitu aja. Bukan dipersiapkan dengan luar biasa, enggak. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhanlah yang punya kuasa. Bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat. Bukan karena hebat dan kepandaian kita. Supaya semua bangsa Israel itu benar-benar sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Supaya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yosua diingatkan, kamu mesti renungkan dan lakukan dengan hati-hati. Kenapa? Kalau kamu tidak melakukan dengan hati-hati, kamu akan terima risikonya akibatnya. Nah, kalau kita baca nanti bagaimana habis itu ketika bangsa Israel masuk tanah perjanjian, bangsa Indus kemudian ada Daud, anaknya Salomo segala macam, mereka akhirnya Tuhan bilang jangan kawin campur, jangan begini, jangan begitu. Akhirnya ya mungkin kompromi, tidak kuatkan dan teguhkanlah hati. Akhirnya jatuh dalam dosa. Akhirnya bangsa ini juga habis-habisan. Bangsa ini juga akhirnya dibuang. Di Babel segala macam. Karena apa? Tidak melakukan firman Tuhan. Tidak kuatkan dan teguhkan hatinya. Udah mulai kompromi. Kalau kita baca Salomo yang punya hikmat luar biasa pun akhirnya juga jatuh juga. Mengikutin juga. Karena mengikutin istri-istrinya gitu. Akhirnya buatlah persembahan ini, buatlah bukit pengorbanan ini, akhirnya dia jatuh juga dalam dosa. Nah, setiap kita juga sama. Kalau kita merenungkan, kalau kita melakukan firman Tuhan, memperkatakan, Tuhan janji bahwa kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan membuatnya itu menjadi berhasil. Jadi setiap kita harus selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau hari ini masih belum ada yang berkomsel gitu ya, mau nanya komsel tuh apa, kok di sini tuh ngomongnya tentang komsel apa sih gitu loh. Iya kan? Apa telekomunikasi itu kan? Komsel, iya kan? Nah, Bapak Ibu bisa datang ke teman-teman yang hari ini melayani, yang pakai baju kotak-kotak atau yang kayak Sinterklas itu gitu loh. Tanyain, mungkin saya mau komsel, saya tinggalnya di sini, gimana ya saya bisa komsel? Nah, nanti teman-teman akan arahkan, Bapak Ibu jemaat Tuhan tinggal di mana? Nah, kita banyak komsel. Ya, di Siantan juga ada, di Sungai Jawi juga ada, di kota di Gajah Mada di sini juga ada. Ya, jadi hampir di Kota Pontianak ini kita punya komunitas sel. Nah, disitulah kita sama-sama bangun.
Kita sama-sama belajar untuk dewasa. Kita sama-sama belajar untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berhasil dan beruntung. Kenapa kita mesti melakukan, memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Pertama, karena firman itu adalah kebenaran. Kalau di Yosua dibilang, Yohanes 17 ayat 17 dibilang, firmanmu adalah kebenaran. Kita mesti melakukan, mesti merenungkan firman. Makanya gembala selalu ingatkan untuk membaca firman Tuhan. Bangkit kemarin saya di WF, jangan-jangan kita lebih banyak baca-baca yang lain ya daripada firman Tuhan. Kalau hari ini udah mulai jarang baca firman Tuhan, kalau hari ini kita udah mulai sibuk dengan hal-hal yang lain, mulai hari ini kita ambil waktu untuk baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan bukan supaya Tuhan semakin Tuhan tetap Tuhan kok, tetap berkuasa. Untuk siapa sih sebenarnya? Ya untuk kita juga gitu loh ya, bukan buat siapa-siapa. Saya baca firman Tuhan bukan untuk Pak Tony, enggak. Buat gembala kita, buat Bangkit deh, saya bacakan supaya Bangkit semakin makmur. Saya bacakan, enggak gitu. Buat siapa? Buat kita juga, ya kan? Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya buat kita. Jadi baca firman Tuhan, lakukan, itu buat kita gitu. Firman Tuhan itu sebagai sumber hikmat. Nah, pernah dengar cerita tentang Salomo, bagaimana cerita tentang dua orang yang anaknya satu mati, yang satunya hidup di tempat yang sama, kemudian mereka datang ke Salomo. Masih ingat tentang cerita itu? Ya, yang satu bilang ke Salomo, mereka datang, wah ini anak saya. Yang satu bilang, oh enggak, itu anak saya. Yang satu, kamu udah mati karena ketindih. Ini Salomo juga bingung kan, yang mana ibunya? Enggak ada saksi mata, katanya mesti ada 2 bukti baru bisa katanya. Wah ini enggak ada saksi mata. Ya, saksinya ya pelakunya juga, ya mau gimana dong. Tapi dengan luar biasanya Salomo memutuskan, dia bilang oke, kalau begitu ibu-ibu, kita bagi 2 aja nih anaknya. Satu untuk kamu, satunya lagi untuk kamu. Selesai. Ya kan? Udah ambilin golok, ambilin pedang. Kita mau belah. Akhirnya yang ibunya enggak tega kan? Pasti ibunya enggak tega kan? Dia bilang, "Oke lah. Kalau begitu ya Tuanku Raja, anaknya ini dikasih ini aja lah ke ibu satunya." Nah, dari situ Salomo tahu kalau ibunya yang asli, ibunya yang punya anak ini, dia nggak akan tega untuk anaknya itu dibunuh. Ya udahlah, kalau memang saya nggak bisa ngasuh, ya udah saya kasih dia. Pertanyaan waktu saya baca cerita ini, mungkin biasa aja gitu. Cuman saya mikir gini ya, kok Salomo bisa ngambil satu keputusan yang itu? Maksudnya ya udah kita belah aja gitu loh, bagi 2, kan ketahuan langsung ya. Kalau dibaca di cerita selanjutnya dibilang, ketika bangsa Israel mengetahui semua itu, maka takutlah bangsa itu akan hikmat yang dari Salomo. Saya mikir kenapa ya Salomo ngambil keputusan seperti itu ya. Kenapa ya dia enggak ngambil misalnya dia tanyain dulu kejadiannya gimana, ya kan? Atau mungkin kamu waktu tidurnya kamu di posisi di mana, kamu di mana, ya kan? Kenapa masih ngambil keputusan ya udah ambil pedang? Kita bagi 2 aja gitu loh. Karena apa? Saya percaya itulah hikmat. Salomo mengambil keputusan yang tepat, yang cepat, yang saat itu memang diperlukan. Itulah hikmat. Dapatnya dari mana? Kita baca di Amsal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat 6, ini Amsal adalah kitab yang ditulis Salomo. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Salomo bilang semua apa yang dia dapat itu dari Tuhan. Makanya ketika Yosua diingatkan Tuhan, Yosua perkatakan, renungkan dan bertindaklah hati-hati. Hikmat yang sama juga kemudian turun atas Salomo. Itulah hikmat. Hikmatnya datangnya dari mana? Dari Tuhan. Betul enggak? Saudara, setuju enggak? Terus kemudian apa yang dibilang di sini? Sehingga apapun yang kamu lakukan akan berhasil di Yosua kan. Kemudian si Salomo bilang hikmat itu datangnya dari Tuhan.
Nah kalau kita baca tadi, kalau cerita tadi, dia ngambil keputusan yang luar biasa, hikmatnya. Bahkan orang sekeliling dia, raja dia itu kagum, ya kan waktu datang, wah ngelihat dia bilang pembantu-pembantunya menyediakan makanan, cara berpakaiannya, wah mereka takjub semuanya. Karena siapa? Karena hikmat dari Tuhan. Seperti itulah hikmat itu datang. Ketika kita membaca firman Tuhan, hikmat itu datang. Kita bisa ngambil keputusan-keputusan yang tepat. Saya juga lagi belajar, saudara. Saya belajar bagaimana sih saya punya keputusan-keputusan yang tepat. Kalau dalam bisnis apa sih yang saya mesti ambil? Keputusan apa sih ketika saya ketemu sama orang, saya mesti kasih jawaban yang tepat? Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah, tetap di Amsal, kita mau baca di Amsal 3 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Apalagi selanjutnya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi kalau kita punya hikmat melebihi apa? Emas dan perak. Hikmat itu begitu luar biasa. Dapatnya dari mana? Gampang. Perkatakan, renungkan, lakukan. Karena ini katanya apa? Buku kehidupan, semua tentang kehidupan ada di sini. Jadi untuk dapat hikmat, untuk dapat berhasil, kita mesti merenungkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, menggali tentang firman Tuhan. Disitulah kita akan berhasil. Nah, hal yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada Yosua dan kepada setiap kita sebelum kita masuk ke tanah Kanaan, sebelum kita masuk ke 2017, renungkanlah firman Tuhan, perkatakanlah itu dan lakukanlah itu dengan hati-hati supaya engkau beruntung, supaya kita di tahun 2017 lebih beruntung lagi dibandingkan tahun 2016. Tuhan ingatkan kepada setiap kita supaya kita selalu melakukan itu. Karena dari situ tadi dibilang muncul pengetahuan, muncul ide-ide, muncul kreativitas karena dari firman Tuhan. Nah, itu yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada Yosua sebelum dia masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan sesuatu yang bangsa Israel belum pernah masuk dan dia nggak tahu apa sih yang akan terjadi di sana gitu loh. Siapa sih yang akan mereka hadapi? Gimana sih kekuatannya? Ya, tapi Tuhan ingatkan bahwa dengan melakukan firman Tuhan, dengan bertindak hati-hati, kamu akan memasuki tanah itu. Pesan yang sama juga pada setiap kita. Nah, hal yang ketiga yang Tuhan ingatkan kepada Yosua juga kepada kita, ayat yang ke-9. Tim musik boleh naik ke depan. Saya bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau yang pertama Tuhan ingatkan kepada Yosua sebagai pemimpin. Tuhan ingatkan kepada Yosua sebagai pribadinya. Yosua, sebelum kamu masuk tanah Kanaan, ada yang mesti kamu persiapkan, yaitu pribadi kamu, yaitu hidup kamu. Sebelum kamu melakukan yang lain-lain, ini yang mesti diselesaikan dulu. Masa lalu kamu, trauma kamu, apa yang menjadi penghalang hidupmu, ini yang mesti dilakukan. Dibereskan dulu. Kemudian apa? Kemudian kamu mesti melakukan firman Tuhan, membaca dan memperkatakannya. Dan yang ketiga Tuhan ingatkan, jangan takut dan cemas. Kalau yang pertama adalah hidupnya, kemudian yang kedua adalah senjata-senjatanya, yang ketiga adalah untuk berperang, area peperangan. Inilah yang ketiga. Makanya Tuhan ingatkan jangan kecut dan tawar hati. Yang jadi pertanyaannya, setiap kita masih hidup di dunia, ya kan? Kita masih melihat. Umumnya kita kecut dan tawar hati karena apa? Karena kita melihat.
Karena kita mendengar. 12 pengintai itu 2 yang tidak kecut dan tawar hati, 10 yang kecut dan tawar hati. Kenapa? Karena yang ke-10 itu melihat dengan mata jasmani. Yosua dan Kaleb tidak. Dia melihat memang dengan mata jasmani. Tapi dia tahu bahwa mata jasmani mereka terbatas. Ada satu lagi yang mereka masih lihat. Yaitu sesuai dengan apa yang dilihat Tuhan. Kita nggak boleh berfokus kepada apa yang kita lihat. Kita masih berfokus kepada Allah. Yang ketiga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Kita mesti berfokus kepada Tuhan. Jangan berfokus apa yang saat ini kita lihat. Karena apa yang kadang-kadang kita lihat belum tentu seperti itu. Ya, kalau di Facebook itu lagi banyak, ya kan, yang make up. Wah, mungkin ibu-ibu tahu, kemarin saya dilihatin, wah luar biasa. Orangnya biasa aja, ketika di make upnya dengan luar biasa, tiba-tiba berubah, ya kan? Hasilnya dengan luar biasa. Sekali waktu saya pergi ke Thailand, mungkin pada pernah pergi ke Thailand gitu kan ya. Wah, lihat kan, sampai teman saya sampai bingung gitu, ini cewek apa cowok gitu loh ya. Ini wah kalau misalnya ada pameran kayaknya mesti ngundang deh gitu loh kan. Itu udah gayanya, mukanya semuanya udah mirip cewek. Tapi kalau dia ngomong, ngebas gitu loh ya kan. Wah kalau dia ngomong udah laki-lakinya keluar gitu loh. Ya tapi kalau dia ngomong, kalau di zaman jalan, wah pasti kita bilang itu mah cewek, yakin dah pasti cewek gitu loh. Penampilan menipu, penampilan belum tentu seperti aslinya. Nah Yosua diingatkan Tuhan bahwa fokusnya kepada Tuhan. Jangan apa yang kamu lihat. Nah kita mau baca di 2 Raja 6 yang ke-15, mungkin media bisa bantu 2 Raja 6 ayat 6 ayat, betul? Ini adalah ketika bangsa Aram ini ingin menangkap Elisa. Jadi ceritanya ini si bangsa Aram ini mau berperang sama si Israel, bangsa Israel. Tapi setiap kali mereka mau melakukan sesuatu, si bangsa Israel udah tahu dulu, dikasih tahu sama si Elisa. Sampai ini raja nih kesel gitu. Siapa sih katanya di antara kita nih yang jadi mata-mata gitu loh. Wah, terus prajuritnya bilang, "Oh enggak. Bukan raja, ada satu hamba Tuhan, hamba Allah yang ngasih tahu apa yang akan terjadi." Wah, kesel kan rajanya, dia bilang, "Oke deh, tangkap tuh, ambil pasukan, kejar itu Elisa." Nah, ayat yang ke-15. Bisa dibuka lagi ayat ke-15? Ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Ayat yang ke-16. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi ketika bujang itu melihat dengan matanya, apa yang dilihat? Pertama, musuh. Tetapi ketika Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan buka matanya supaya ia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Apa yang dilihat? Kereta tentara dan kereta yang lebih banyak. Ada pasukan yang lebih besar yang menjaga Elisa. Ada Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah yang dihadapi Elisa. Ada Tuhan yang lebih besar dari setiap apa yang kita alami. Jangan kecut dan tawar hati. Mungkin apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan mungkin hari ini begitu besar masalahnya. Tapi percayalah, Yosua telah diingatkan oleh Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati bahwa Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bahwa yang melindungi engkau, bahwa yang menyertai engkau lebih besar, lebih berkuasa atas semua itu, atas semua masalahmu.
Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan ada di pihak kita. Tapi yang bagaimana melakukannya? Ya tadi, ya pribadinya lo dibereskan sebagai pemimpin. Udah belum nih sebagai pemimpin? Apa masih anak-anak nih? Ya kan? Wah, kayaknya udah jadi pemimpin, udah dewasa. Terus udah melakukan firman Tuhan belum? Udah baca belum? Udah merenungkan belum? Udah melakukan belum? Nah kalau belum, ayo kita lakukan lagi sebelum masukin tahun 2017. Kemudian ketika kita dalam peperangan, apa yang kita lihat, apa yang kamu dengar tentang bangsa-bangsa Kanaan, kamu jangan kecut dan tawar hati. Bahwa Tuhan Allahmu lebih besar atas semua masalahmu. Ya, jadi bagaimana kita belajarnya? Salah satunya di komunitas sel. Nah saya mau saksikan beberapa waktu lalu ketika ngantar anak saya ke sekolah, saya keserempet sama seorang yang lagi nyebrang menuntun sepeda. Karena nggak bisa dihindari, akhirnya bapak ini pun dengan usia sekitar 60 tahun akhirnya jatuh gitu. Jatuh, ya saya pikir cuma luka aja gitu. Waktu saya pinggirin, terus kemudian kita pinggirin, waktu dicek, bawa ke rumah sakit, ternyata tulangnya retak gitu. Tapi masalahnya sebenarnya bukan di situ gitu. Akhirnya berapa waktu kemudian teman-teman di Komsel telepon. Kita lagi ada teman-teman di Komsel, ada yang salah satu anggota Komsel ada yang juga punya masalah. Yang jadi makin masalah bagi saya itu nggak siap kan gitu loh. Waduh, ini lagi punya masalah. Ini orangnya mintanya begini. Waduh, kan kita juga, aduh gimana nih gitu loh. Satu sisi, ini ada teman-teman juga mau datang, mau minta doain. Waduh, kayaknya mungkin Bang kayaknya yang cocok ya. Mungkin orang yang full time kali yang cocok. Wah, saya kan lagi punya masalah. Wah, saya kan lagi begini, kayaknya saya belum siap lah gitu. Nah, akhirnya saya bilang ya oke, kita datang aja. Akhirnya jujur saya pun waktu itu lagi aduh gimana sih rasanya mau berdoa buat orang lain, ya kayaknya saya yang perlu didoain gitu. Akhirnya saya ambil keputusan ya udah datang kita berdoa gitu. Dan puji Tuhan gitu loh. Ketika kita berdoa dan hari yang sama kemudian kita cerita sama keluarganya dan keluarganya pun oke, biaya perawatannya begini. Oke, kita semua damai sejahtera. Saya juga kunjungin bapaknya, kita doain juga. Terus beberapa hari kemudian ketika bapak ini kembali ke rumahnya, saya dan istri juga pergi ke sana, kita kunjungin juga mereka. Nah, yang mau saya sampaikan apa? Bahwa ketika kita punya masalah, kita kecut dan tawar hati. Ini bagaimana endingnya? Orangnya mintanya begini. Aduh, yang kebayang apa? Biayanya begini nih, wah ini sakitnya begini, wah udah mulai kecut, tawar hati. Tapi ketika ada komunitas sel, ada teman-teman yang saling dukung, wah saya dikuatkan. Dan hari itu juga, malam itu juga semuanya akhirnya selesai. Dan saya melihat bagaimana komunitas sel ini banyak sekali menguatkan, membangun setiap kita. Nah saya percaya sebelum kita masuk tahun 2017, ketika kita melakukan hal ini, kita akan siap masuk ke 2017. Nah saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kok ditepukin ya? Kalau ditepukin biasanya udah selesai. Ini kayaknya mau cepat-cepat saya turun. Ya saya mengerti Pak Herpi, ya saya mengerti. Ya mungkin main gampang. Ya aku doain sebentar. Yuk kita angkat tangan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh share, kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, kami nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2017. Banyak orang yang bilang bahwa tahun-tahun ke depan itu tidak semakin gampang. Bahwa apa yang kadang-kadang kami dengar begitu sangat menakutkan kami, membuat kami ciut Tuhan. Karena kami nggak ada apa-apanya. Tapi biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sharekan ini, apa yang kami dengar Tuhan pagi ini. Ini mengingatkan kami sebagaimana Engkau memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Bangsa bukan yang bangsa perang, bangsa yang gak bisa apa-apa, bangsa yang sebelumnya adalah budak. Tapi Tuhan mampu membuat bangsa ini untuk menduduki tanah Kanaan. Yang bahkan sampai hari ini kami pun diberkati oleh karena bangsa ini. Tuhan, kami gak tahu
hari-hari ke depan itu seperti apa. Tapi kami tahu bahwa janji-Mu, bahwa Engkau Allah kami, Allah yang berjanji tidak akan meninggalkan kami. Bahwa Engkau Allah kami yang berjanji Engkau tidak akan membiarkan kami. Bagaimanapun kami melangkah Tuhan, Engkau yang berjanji Engkau akan ada serta kami Tuhan. Engkau yang berjanji Tuhan, bahwa apa yang kami alami Tuhan tidak pernah Tuhan melebihi kekuatan kami. Engkau yang berjanji Tuhan, apa yang kami alami Tuhan, Engkau juga Tuhan mendatangkan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami bawa hidup kami ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam kasih karunia-Mu. Kami mau katakan kami gak bisa apa-apa, kami gak mampu Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu kami bisa. Tuhan, hamba-Mu berdoa berjemaat di tempat ini buat setiap kami. Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin kami masuk ke tahun 2017. Tahun 2016 Tuhan, kami bersyukur bagaimana Engkau memelihara kami sampai hari ini. Karena kami tahu Tuhan ada penyertaan. Dan kami tahu juga tahun 2017 Tuhan, kami akan bersama-Mu lebih lagi. Kami akan pergi Tuhan menjadi berkat, menerangi Tuhan sekeliling kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, di pendidikan, di bisnis kami, di kantor, dimanapun kami ada, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Tuhan berbicara terus kepada setiap kami, memampukan kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya katakan